Selamat datang di pada sekolah minggu pagi ini ya adik-adik. Oh ya, selamat hari minggu ya. Adik-adik di rumah apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Kak Fitri apa kabar? Kabar baik, Kak. Oke, semuanya kabar baik. Semuanya sukacita dan semuanya sudah siap untuk beribadah pagi hari ini. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa ya. Ayo adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami akan datang, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semua, yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Adik-adik boleh ikut kakak-kakak ya. Hati yang gembira adalah obat. Adik-adik tetap semangat memuji Tuhan ya. Ayo kita naikkan pujian ini. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, dirangkakkan, dirapatkan, putar
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita Cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit, cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita Kuat. Jadi sekarang kita Cikuit pagi. Adik-adik, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat hari yang indah. Kami akan mulai Cikuit kami. Mari Bapak pimpin dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya di hari ini? Pasti luar biasa. Yes. Cihui. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tentang apa tuh? Nah ceritanya tentang Nabi Elisa yang menyembuhkan panglima perang yang bernama Naaman. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat polisi atau tentara? Siapa yang bercita-cita ingin jadi tentara atau polisi? Ayo lambaikan tangannya. Nah, adik-adik, polisi itu atau tentara pasti mereka gagah karena mereka memakai seragam, terus jalannya tegap, badannya sehat dan kuat. Nah, ayo adik-adik kita praktekkan latihan gerakan tentara. Siap, gerak. Kencan depan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Maju, jalan. Nah, adik-adik, seperti itu latihan gerakan tentara. Adik-adik, ada seorang panglima perang yang sangat hebat. Namanya siapa? Namanya Naaman. Nah, panglima itu seperti seorang jenderal atau seperti seorang apa? Seorang tentara yang pangkatnya itu sangat tinggi dan juga dia punya kekuasaan. Nah, Naaman itu adalah panglima perang dari Raja Aram. Naaman ini mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa dan dia itu apa? Sangat disegani oleh semua pasukan yang dia pimpin. Tapi kasihan sekali nih. Suatu hari Naaman terkena penyakit kulit. Wah, kasihan. Sebagai seorang panglima perang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki memiliki pasukan perang yang sangat banyak disegani, tetapi dia mengalami sebuah sakit penyakit, yaitu penyakit kusta. Nah, kalau orang yang sakit kusta, badannya itu penuh dengan borok dan pastinya gatal-gatal. Setelah itu kulitnya ini tidak bisa merasakan apa-apa. Selain itu pasti bau sekali. Di zaman itu yang dinamakan penyakit kusta pasti tidak disembuhkan, dan itu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Kalau di Israel adik-adik, seorang yang sakit kusta itu harus dikucilkan atau diasingkan, serta tidak layak untuk berada di lingkungan sosial tempat dia hidup. Tetapi adik-adik, kalau di Aram tidak seperti itu. Naaman masih boleh bekerja, namun Naaman tidak bisa sembuh sekalipun ia mengeluarkan banyak uang. Naaman pun sedih, tidak tahu harus berbuat apa. Nah adik-adik, di rumah Panglima Naaman ada seorang anak perempuan yang masih kecil, bekerja sebagai pelayan. Anak itu adalah orang Israel. Kok masih kecil sudah menjadi pelayan? Ada apa dengan gadis itu? Ternyata adik-adik, orang Aram pernah keluar bergerobolan dan membawa tertawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak perempuan itu menjadi pelayan di rumah Naaman.
adik-adik ketika mendengar kalau tuannya itu sedang sakit dan tidak bisa disembuhkan lagi, nah anak ini dia ingat bahwa penyembuh itu kan dari Tuhan, dan Tuhan itu dapat memakai hamba-hambanya untuk mendatangkan mujizat. Kemudian dia juga memberanikan diri untuk bicara kepada istri dari si bapak Naaman ini. Apa kata si anak ini? Ibu, di tempat saya tinggal ada seorang nabi yang dipakai Tuhan, dia bisa menyembuhkan bapak. Namanya Nabi Elisa. Kata anak itu, Nabi Elisa punya kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah adik-adik, segera ibu itu menyampaikan kepada Bapak Naaman kalau di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan sakit. Nah adik-adik, Panglima Naaman dengan semangat bersama tentaranya pergi menemui Nabi Elia yang bisa menyembuhkan itu. Ketika tiba di kediaman Nabi Elia, Naaman diterima oleh Gehasi, pelayan Nabi Elisa. Melalui Gehasi, Nabi Elisa menyampaikan pesan Tuhan yang memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman marah mereka karena Nabi Elisa yang tidak langsung menjumpainya, dan juga karena dia tidak menyangka akan ada sembuh dan ada cara seperti itu. Tadinya adik-adik, Bapak Naaman ini berpikir kalau Nabi Elisa akan memberikannya obat atau mendoakannya kepada Tuhan supaya sakitnya bisa sembuh. Apa? Sungai Yordan kan kotor. Di negaraku banyak sungai yang bersih. Sungai Yordan itu kan menjijikkan. Mengapa harus sungai Yordan, ayo? Seru Naaman dalam hatinya. Naaman berpikir sungai-sungai di negaranya itu kan lebih baik daripada sungai Yordan. Tapi setelah dibujuk oleh pegawai-pegawainya, Naaman akhirnya mau juga nih mandi di sungai Yordan. Maka turunlah Naaman ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dalam 7 kali di sungai Yordan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkataan dari Nabi Elisa. Pada hitungan ke-7, ketika Naaman muncul dari air, puji Tuhan, Naaman sembuh, penyakit kustanya hilang. Naaman melihat akan kulitnya yang sudah kembali normal, kulitnya yang sudah sembuh dari luka-luka di tubuhnya. Dia berkata, "Aku sembuh, aku sembuh. Sekarang saya tahu bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah," kata Panglima Naaman. Naaman sangat senang sekali karena Tuhan sudah menyembuhkan dia dari sakit yang dia alami. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar yang pertama, Bapak Panglima Naaman tidak akan sembuh sampai dia menaati Allah melalui perkataan Nabi. Dan yang kedua adik-adik, berkat seorang anak perempuan yang berani untuk menyampaikan tentang kebenaran, akhirnya Bapak Panglima Naaman bisa sembuh. Nah adik-adik, kita harus mentaati perintah Allah. Kapan Allah bicara kepada kita? Ketika kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah apa? Alkitab itu adalah firman Allah atau perkataan-perkataan dan nasihat-nasihat dari Allah yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul-rasul, oleh orang-orang pilihan. Selain itu juga apa? Selain itu juga Tuhan menempatkan kita sebagai anak di dalam keluarga.
Dan juga apa? Dan Tuhan mau kita menuruti setiap perkataan dari papa, mama sebagai orang tua kita. Barangkali kadang-kadang rasanya kok susah ya untuk apa? Untuk menuruti kepada mama, kepada papa, kepada oma, kepada opa, kepada kakak kita. Tetapi apa? Yuk mari kita tetap taatilah mereka. Karena mereka mempunyai lebih banyak pengalaman dan juga mereka lebih tahu hal-hal yang mungkin tidak kita lihat atau yang mungkin belum kita ketahui. Adik-adik, banyak hal yang dapat dipelajari dari pengalaman orang tua kita, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Adik-adik, juga supaya berani menyampaikan kebenaran kepada semua orang, seperti gadis pelayan di rumah Panglima Naaman tadi, yang berani menyampaikan kalau di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit tuannya, Bapak Naaman. Adik-adik, kita sudah mendengarkan Cikuit pagi. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi setiap kami, baik kepada adik-adik Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam hidup kami dan boleh kami praktekkan Tuhan. Engkau berkati adik-adik Tuhan yang sudah mendengarkan, berkati orang tuanya Tuhan, biarlah orang tua kami selalu sehat kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Cikuit pagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, kakak harapkan adik-adik semuanya mendengar dengan baik, disimpan di hati dan mau melakukannya ya. Pengumuman buat kita, minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu ya di jam yang sama, 8:30 pagi di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Adik-adik jangan lupa untuk ibadah dan juga boleh adik-adik ajak teman-teman adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu juga ya. Dan buat adik-adik yang mau mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite, boleh datang loh di gedung Gria Veritas Tomang. Di sana nanti kita ibadah sama-sama juga ya adik-adik. Oke adik-adik, dan juga kakak selalu ingatkan untuk adik-adik menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan juga selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa juga buat gereja kita ya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini, yuk kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami, baik kota Jakarta ini Tuhan. Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati orang tua kami Tuhan. Biarlah orang tua kami selalu sehat kuat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.